Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Insya Allah kita akan melanjutkan merespon buku Ustadz Firanda Andirja dalam syarah Al-Usul As-Salasah di halaman 134 bagian kedua Al-Khawf, takut yang disertai pengagungan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan dalil tentang hal ini dari firman Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, saya disclaimer dulu bahwa ayat ini tidak menjelaskan tentang suatu ketakutan akan menyebabkan seorang itu syirik atau kafir, tidak ya. Nanti kita jelaskan. Kemudian Ustadz Firanda menjelaskan tentang rasa takut yang tabi'i, yang itu tidak menjadikan syirik, dan rasa takut yang merupakan ibadah. Kemudian Ustadz Firanda membawakan surah Hud ayat 54. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in qala inni ushidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan. Bagaimana tanggapan Ustadz Firanda mengenai ayat ini? Jika sekiranya Nabi Hud alaihissalam takut dengan ancaman kaumnya sehingga tidak lagi berdakwah, maka itulah yang dinamakan takut syirik. Padahal tidak ada ahli tafsir yang memahami seperti apa yang diklaim Ustadz Firanda. Kemudian contoh takut syirik yang lain adalah ungkapan seseorang seperti, kalau kita tidak beri sesajen kepada penjaga laut selatan, kita akan celaka, akan ada musibah. Demikian pula perkataan seorang, wahai fulan, jangan engkau mengejek wali-wali kami, nanti engkau akan celaka. Ini ada yang benar, ada juga yang perlu ditafsir. Yang lain adalah al-khauf. Itu takut kepada Allah. Kemudian dalil khauf qauluhu, adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, ya. Wa khafuni in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Jika kalian benar-benar beriman, ya. Jadi kalau seorang takut kepada selain Allah, maka dia terjerumus dalam kesyirikan. Maksudnya takut di sini apa? Takut yang ibadah. Takut ibadah adalah takut yang disertai pengagungan. Hal yang menarik yang disampaikan oleh Ustadz Firanda bahwa orang yang takut dengan sesuatu yang tak nampak atau sihir akan menjatuhkan pelakunya dalam kesyirikan. Kami tegaskan dulu bahwa sekedar takut walaupun dengan hal-hal yang tak nampak itu tidak akan menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan. Bahkan hal itu dianggap sebagai rasa takut yang manusiawi, sehingga Allah menurunkan surat Al-Falaq dan An-Nas agar meminta perlindungan dari bahaya dari sesuatu yang bernuansa supranatural. Kemudian seorang bisa saja tersungkur dalam kesyirikan dengan contoh dari Ustadz Firanda yang tadi, namun bukan semata khaufnya, bukan semata rasa takutnya, akan tetapi keyakinan masyarakat bahwa penjaga laut itu memiliki kekuatan seperti Tuhan, bisa memberikan bahaya di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas syirik, sebab masyarakat itu memberikan sifat rububiyah kepada selain Allah, yaitu kepada penjaga laut, dan jelas ya, menisbahkan rububiyah kepada selain Allah ini kekafiran dan kesyirikan yang disepakati oleh ulama.
Kemudian kok bisa Ustadz Piranda berpandangan dangkal seperti ini? Disebabkan mereka salah dalam menafsirkan ayat-ayat Allah. Ya. Ayat yang pertama yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam surah Ali Imran ayat 175. Ayat tersebut dianggap sebuah dalil tentang syiriknya takut kepada selain Allah. Ini sebuah tafsir yang serampangan. Ya, jangan mentang-mentang di akhir ayat ada kata-kata in kuntum mu'minun atau in kuntum mu'minin menjadi navigasi atas keimanan seseorang. Tak sesimpel itu dalam berhujjah. Gak setiap ungkapan mukminin itu lawan dari sebuah kesyirikan atau kekafiran. Kadangkala ungkapan itu sebuah ungkapan akan minimnya level keimanan seorang mukmin. Sebagaimana pernyataan Nabi, la yazni az-zani wa huwa mu'min, tidaklah seorang berzina lantas dia konsisten dalam keimanan yang dari level yang sama. Hadis ini tidak menafikan keimanan dari pelakunya, akan tetapi rendahnya keimanan seorang sebab dia melakukan kemaksiatan dan pelanggaran syariat yang jelas-jelas keharamannya. Kita sebagai orang awam, bila ingin memahami ayat, maka dengan dengar dan baca apa yang disampaikan oleh pakarnya, bukan ditafsirkan dengan hawa nafsunya. Ya, ketika kita merujuk kepada kitab tafsir Imam At-Tabari, beliau menjelaskan mengenai ayat tersebut. Fala takhafu ayyuhal mu'minun al-musyrikina wala ya'zumanna 'alaikum amrahum wala tarhabu jam'ahum ma'a ta'atikum iyaya ma ata'tumuni wa atba'tum amri wa inni mutakaffilun lakum bin nasri wal dhafri. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Imam At-Tabari menjelaskan bahwa kalian jangan takut terhadap orang-orang musyrik, ya. Apalagi kalian itu berada dalam ketaatan kepada Allah, berada dalam mengikuti perintah Allah, maka Allah lah menjadi jaminannya. Tidak menjelaskan bahwa kalau kalian takut menyebabkan seorang itu syirik, gak sama sekali. Bahkan dalam tafsir Jubdatut Taswir, ya, Imam Al-Asqar kalau tidak salah menjelaskan bahwa takut di sini adalah yakni jangan kalian takut kepada orang-orang kafir karena mereka termasuk kawan-kawan setan. Allah melarang mereka dari ketakutan dari orang-orang kafir agar tidak pengecut ketika melawan mereka dan enggan untuk keluar berperang. Pertanyaannya adalah, apakah takut berperang menjadikan kaum muslimin murtad atau syirik seperti anggapan Muhammad bin Abdul Wahhab? Ya, jelas tidak, ya. Para ulama bersepakat bahwa lari dari medan perang itu hukumnya haram, bahkan termasuk dosa yang besar, tetapi bukan perbuatan syirik. La khilafa bainal fuqaha'i fi annahu yajibu sabatu fil jihad wa yahrumu al-firaru minhu. Sepakat para ulama bahwa lari dari atau pengecut tidak mau berperang itu merupakan dosa besar, tetapi tidak menjadikan seorang itu syirik. Sebagaimana pandangan Syekh Utsaimin dan Syekh Fauzan ketika ditanya tentang lari dari perang, mereka menyatakan hadza minal mubiqat walakin laisa minal kufri. Ini memang, ya, dosa besar, tetapi tidak menjatuhkan seorang itu dalam kesyirikan atau kekafiran. Kemudian ayat yang dibawakan oleh Ustadz Piranda, apakah benar apabila Nabi Hud, ya, takut diancam oleh orang-orang musyrik menjadikan beliau syirik kepada Allah? Bila kita lihat tafsiran sesuai dengan apa yang saya baca, tak ada ungkapan seperti apa yang diungkapkan oleh Ustadz Piranda. Bahkan tafsiran Imam Sa'di, ulama tafsir dari Salafi Wahabi, tak menyatakan bahwa bila Nabi Hud takut akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam lubang kesyirikan. Yuk kita lihat. Asobatka bi khobalin wa jununin fasorta tahzi bima la ya'kil. Kami tidak mengatakan tentangmu melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu
yakni kamu ditimpa kegilaan dan kerusakan akal, akibatnya kamu mengatakan apa yang tidak dipahami atau ngelantur. Kemudian Imam At-Tabari menyatakan, qala Abu Ja'far wa hadza khabaru minallah ta'ala zikruh an qauli qaumi Hud annahum qalu lahu id nasaha lahum wa da'ahum ila tauhidillah wa tasdiqihi wa khala'a al-awsana wal bara'ata minha la natruku ibadata alihatina wa manaqulu illa annal ladzi hamalaka ala dhammiha wa nahyi an ibadatiha annahu asabaka minha khabalun min junun. Allah memberikan informasi mengenai pernyataan kaum Hud bahwa mereka berkata kepada Nabi Hud ketika Nabi Hud memberikan nasihat dan ajakan untuk mengesahkan Allah dan membenarkan apa yang dibawa beliau dan meninggalkan patung-patung dan berlepas daripadanya, maka kaum Nabi Hud berkata, kami tidak akan meninggalkan penyembahan berhala dan kami menyangka bahwa apa yang kamu bawa dalam mencela Tuhan-Tuhan kami yaitu para patung-patung dan kami larang untuk menyembahnya disebabkan kamu sudah terjangkit kegilaan, balasan dari celaan terhadap Tuhan-Tuhan kami. Jadi jelas ya, di sini bukan ayat tentang ancaman orang-orang musyrik, tetapi mereka mengklaim bahwa Nabi Hud itu sudah gila sehingga melarang kami dari menyembah berhala. Ya, jadi para ulama ahli tafsir tidak memahami seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Piranda. Itu bukan ancaman, itu adalah ungkapan kekesalan dan kejengkelan kaum Hud atas dakwah tauhid. Dan ketika mereka tak punya hujjah untuk melawan Nabi Hud, mereka disclaimer bahwa Nabi Hud ini sudah gila dengan semua ucapan yang dia sampaikan. Jelas sekali tidak ada yang memahami bahwa Nabi Hud sedang diancam, kemudian bila beliau takut menyebabkan Nabi Hud terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya Rob, dari mana pemahaman seperti ini? Maka untuk membantah klaim palsu Wahabi yang menyatakan sekedar rasa takut terhadap hal gaib atau sebab yang tidak terlihat menyebabkan seorang itu terjatuh dalam kesyirikan, maka lihat tafsir surat Al-Falaq. Bahkan mereka menjelaskan bahwa surat ini adalah surat untuk meminta perlindungan dari keburukan yang muncul pada malam hari, dari santet lah, dari ain lah, dari hal-hal gaib atau dari hal-hal yang tersembunyi. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah masuk dalam kegelapan. Kita berlindung ini dari penjelasan Ustadz Salafi. Kita berlindung dari kejahatan malam secara khusus karena kejahatan lebih banyak terjadi di malam hari. Banyak penjahat yang memilih melakukan aksinya di malam hari. Demikian pula arwah jahat dan binatang-binatang yang berbahaya. Di samping itu menghindari bahaya juga lebih sulit dilakukan pada waktu malam. Jelas di sini ada rasa takut dengan hal-hal yang gaib, dengan arwah-arwah disebutkan. Apakah menjadikan seorang itu syirik? Enggak lah. Malah kita diperintah untuk membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kalaulah itu syirik, harusnya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang dan para nabi menyuruh kita untuk bersyahadat. Karena rasa takut itu menyebabkan orang itu terjatuh dalam kesyirikan. Dan orang yang syirik itu bukannya meminta perlindungan, tetapi disuruh bersyahadat. Nyatanya Allah Subhanahu wa taala ketika tahu bahwa orang-orang itu, masyarakat itu seringkali takut dengan hal-hal yang aneh, dengan santet lah, dengan hal-hal yang gaib lah, ya, dengan mistis-mistis lah, maka disuruh untuk berdoa dengan dua surat ini dan meyakini bahwa apapun yang ada di dunia ini merupakan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut lagi. Tidak menyebabkan seorang itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Disebabkan apa? Disebabkan sekedar takut, ya. Karena takut itu merupakan hal yang manusiawi. Ya. Berbeda kalau kita meyakini bahwa bahaya-bahaya yang datang dari makhluk-makhluk Allah itu disebabkan atas kuasa makhluk itu. Mereka meyakini bahwa santet-santet, kemudian hal-hal yang gaib, mistis-mistis, supernatural, natural itu merupakan atau memiliki rububiyah, ya,
sebab ya, memiliki kekuasaan yang menyebabkan kita madorot, maka itu yang akan menjatuhkan ke dalam lubang kesyirikan. Wallahu a'lam.